Hari ini bertemu lagi dengan saya Elta Herlinda, CGP Angkatan 09, UPT SNPN 02 Bumi Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, nama saya yaitu Bu Ritawati SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di UPT SNPN 02 Bumi Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Ibu Elta. Apa kabar hari ini Bu Rita? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, boleh minta waktunya sebentar ya Bu ya? Boleh. Jadi hari ini kan akan diadakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Namun sebelum melakukan proses supervisi di kelas, ada pertanyaan sedikit Bu Ritawati. Jadi adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal Bu Rita, sebelum Ibu nanti melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri Bu Ritawati, sehingga memberikan pembelajaran yang baik di dalam kelas. Bagaimana Bu Rita, apakah bisa? Ya, salah bisa Ibu. Adapun beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Pertama yaitu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di Di dalam proses observasi ini nanti lalu menjalankan observasi. Di sini saya ada tujuan pembelajaran ya. Yang pertama di dalam pembelajaran ini pas semester 1 ini saya melakukan kelas 7. Nah, di situ ada bab salah satunya adalah pembelajaran teks deskripsi. Nah, di sini saya akan ambil teks deskripsi ini. Adapun tujuannya, yang pertama itu peserta didik dapat menentukan kalimat atau kata dalam teks deskripsi tersebut. Yang kedua, siswa dapat berdiskusi menentukan ciri-ciri umum teks deskripsi tersebut, dan ada ciri umum juga dari segi teks deskripsi tersebut. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan teksnya, yaitu dengan judul Keindahan Pantai. Semoga siswa ini nanti bisa menemukan isi dari teks deskripsi tersebut. Jadi bagaimana dengan pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan pada observasi Bu? Ya, area pengembangan yang ingin saya capai itu setelah di observasi ini saya berharap bisa dibantu lagi oleh Bu Elta untuk ditingkatkan supervisornya. Nah, dari observasi ini saya bisa menciptakan pembelajaran yang lebih nyaman bagi siswa, bisa membantu proses pembelajaran yang efektif serta asesmen, dan ada umpan balik dalam pembelajaran ini. Bagus sekali itu. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana rancangan yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Strategi pembelajaran atau model pembelajaran di dalam kelas seperti itu? Strategi pembelajaran saya di sini saya akan menerapkan tentang PBL atau pembelajaran berbasis masalah Ibu. Di sini yang di PBL ini itu merupakan salah satu pembelajaran yang menuntut aktif siswa, terus menuntut mental siswa untuk memahami sesuatu konsep pembelajaran dengan tujuan melatih siswa untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan atau pendekatan seperti itu. Jadi begitu. Ya. Kemudian media pembelajaran yang digunakan Ibu itu seperti apa Bu Rita? Nah, kalau media pembelajaran dalam teks deskripsi itu banyak ya. Saya tidak berpatok sama buku ya, tapi ini salah satunya adalah buku yang kita yang ada di perpustakaan, dan saya juga bisa mengambil dari internet, apalagi ini kalau masalah teks. Jadi
siswa itu semakin banyak kita kumpulkan teh, semakin mereka senang dan pasti untuk mengikuti pelajaran. Kira-kira kapan Ibu melakukan observasi ini dan hari apa? Masalah observasi ini itu nanti akan saya kembalikan sama Bu Erda. Kalau untuk saat ini kan kita lagi semesteran, dan mungkin insya Allah setelah kita masuk dari semesteran ya Bu ya. Oh, berarti sekitar bulan 1 ya Bu ya, awal tahun ajaran baru dan sudah mulai aktif belajar, kita bisa mulai observasi. Oke. Nanti setelah Ibu lakukan observasi, kita akan melakukan percakapan terakhir pasca observasi ya Bu ya, dan akan didampingi oleh PPSanya Pak Akif. Boleh, saya senang hati. Oke. Terima kasih banyak Bu Ritawati atas kesempatan dan waktunya. Dan kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan praobservasi ini Bu Rita? Saya merasa lega ya Bu ya, apalagi di sekolahan kita ini Ibu sudah mengikuti pelatihan CGP angkatan 9 dan saya banyak mendapatkan ilmu dari Ibu dan tentunya saya hari ini merasa lega dan nyaman Ibu, dan saya akan berusaha lebih aktif lagi untuk menanti observasi berikutnya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama ya Pak Elta. Nanti kita ketemu lagi bulan 1 Bu Rita ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat siang. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu seperti biasa. Ayo silakan, gimana? Berdiri.
Kenapa Oki tidak sekolah ya? Oke. Selain Oki, siapa lagi? Nurholis. Saya. Ada tugas? Ada nggak? Ada. Kemarin kita mempelajari tentang teks ulasan. Oke, ya masih ingat apa itu teks ulasan? Teks ulasan adalah Teks yang mengulas berita adalah ulasan di televisi mengenai berita yang aktual.
Ya, dan untuk hari ini kita akan mengulas teks ulasan dari sebuah novel, ya. Nah, perhatikan dulu di sini strukturnya. Yang pertama apa? Orientasi. Apa ini? Cerita apa? Menggambarkan tentang apa orientasi tadi? Gambaran secara umum dan terus apa lagi? Analisis. Berarti sudah baca ya? Analisis apa nama? Tentang gambaran secara rinci karya yang akan diulas. Gambaran secara Rinci. rinci. Terus ketiganya apa? Evaluasi. Apa? Evaluasinya apa? Bagian ini penulis mulai mengungkapkan pendapatnya tentang karya yang diulasnya. Pendapat Tentang karya yang diulasnya. Pendapat karya yang diulasnya. Yang keempat, rangkuman, ya, rangkuman. Rangkuman itu apa saja? kesimpulan dari Tentang kesimpulan, ya, tentang kesimpulan dari suatu karya yang akan kalian ulas. Oke, ya. Jadi di dalam struktur teks ulasan ini ada 4 bagian, ya. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua analisis, dan ketiga evaluasi, dan yang terakhir adalah rangkuman. Oke ya. Untuk bab ini memang itu banyak ya. Dan kemarin kita sudah mempelajari tentang tujuan teks ulasan ya. Nah, pada hari ini kita itu ada teks ulasan. Kemarin sudah Ibu suruh
baku ya, banyak menyelipkan bahasa Sunda ya. Tuh ya, bahasa Sunda itu berarti bahasa daerah Bandung ya. Kalau kalian membaca, siapa yang membaca sampai habis? Ketebalan halaman buku itu berapa? Ada berapa ketebalan? 332 halaman ya. Terus yang bisanya itu terpisah tidak mereka? Tidak ya. Oke, ini ada Ibu ada cuplikan tentang novel bilang ya, boleh kalian baca kalau kalian tidak ketemu. Dari sini ketemu ya, Nak ya? Ya, apa aja ini yang kamu temukan? Oh ya, nah, bagus ya. Ini ya, Dilan, dia adalah Dilanku ya. Dia adalah Dilanku, menceritakan siapa yang pemainnya atau yang diceritakan. Namanya siapa? Iqbal dan Vanessa. ya, Iqbal Dan Vanessa. Vanessa. Terus ada terus ya, tuh ya. Ada juga Mila ya, yang mempunyai hubungan ini adalah siapa? Mila dan ya, Mila dan Mila ya. Mereka ini berpacaran ya. Ini ceritanya seru ya. Ini menceritakan tentang remaja ya. Kisah kasih di sekolah ya. Nih, kisah kasih di sekolah ya. Ada dua remaja yang berasal dari daerah Bandung menjalin kisah asmara ya. Kalau nggak nonton ataupun tidak membaca novel ini ketinggalan kayaknya ya, karena kemarin kan sudah Ibu kasih tahu kan ya, membaca dulu ya. Jadi baru bisa ya. Nah, ulasan ini, novel ini akan kita ulas ya. Akan kita ulas seperti biasa. Kalau pengulasan dari buku itu apa? Yang pertama apa? Judul. Adalah identitasnya. Apa saja identitasnya? Tuh ya, tuh yang akan kita ulas ya. Untuk durasi kalau di dalam buku itu tidak ada durasinya ya, dan tidak ada apa lagi? Apa yang membedakan kalau teks ulasan dari film sama buku? Prosedur dan fungsi ya, yang ada adalah judul, penulis, penerbit, kota terbit, tahun terbit, ketebalan halaman. Ini kan ada nih ya, novel etis ini. Kalau etis ini menceritakan tentang apa ya? Makanya Ibu suruh kalian ya untuk membaca atau mencari dari novel yang judulnya Dilan. Nah, Novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup kawasan dan khususnya menjadi anak yang soleh. ya, ini adalah menceritakan seorang pemuda ya. Ya. Nah, tuh ya kehidupan dia ya. Kehidupan seorang remaja yang dididik dari kecil hingga dewasa dalam kehidupan yang sangat sederhana ya. Dia ini siapa pemainnya di sini? Atau ya, bintangnya? Atau nama dari pemain film etis ini? Hasan ya. Hasan ini dididik oleh kedua orang tuanya dalam kesehari-hariannya yang cukup sederhana ya. Sudah tahu ya kalau novel etis ini ada ya. Ada identitasnya ya. Identitas itu berarti judul ya. Pengarang, penerbit, halaman. Oke, paham ya tentang struktur ini? Paham?
Dilan ini, ya. Silakan untuk kelompoknya. Kelompoknya kan sudah ada, kembali ke kelompok masing-masing dulu. Silakan. Video kan ibu juga. Ya, nama kelompoknya diambil kelompok berapa kemarin? Kelompok 4, kelompok 3. Ya, di situ ya. 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 Siapa lagi? Yang berapa? Ajat. Gimana? Silakan.
hasil kelompok kami. Struktur ulasan. Yang pertama, identitas. Bagian-bagian struktur. Yang pertama, huruf, judulnya bulan, penulis di bawah, penerbit, pastel box, kota terbit, Bandung, tahun terbit, cetakan 13 Juli 2016. Tebal buku 332 halaman. Alasan atau bukti. Bagian ininya termasuk teks ulasan karena terdapat struktur dan tes novel. 2. Orientasi. Bulan adalah buku dari novel karya Kidi Baik tahun 1990. Kidi Baik adalah penulis yang mempunyai selera hukuman yang tinggi. Dia berasal dari Bandung. Alasannya, bagian ini termasuk teks ulasan karena terdapat gambar umum terkait novel tersebut. Yang ketiga, analisis. Di novel ini ia menceritakan seorang perempuan bernama Hidayat Adnan Hussein. Ia menjadi tokoh dalam cerita ini. Dia tinggal di kawasan sedikit bersama keluarganya yang pindah ke Bandung, kawasan dua kota. Di sana ia tinggal di rumah bokap neneknya. Alhamdulillah, ini adanya seorang tentara yang baik. Alasannya, bagian ini yang keempat, evaluasi. Novel ini sangat menarik dan disampaikan dengan bahasa yang unik dan sederhana. Hingga pada setiap bab terdapat kalimat-kalimat yang pasti membuat pembaca selalu ingin tertawa. Alasannya, bagian ini termasuk teks yang sangat terdapat pendapat. Dalam melakukan sesuatu hal. Novel ini menceritakan kisah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Alta Herminda, CGP Angkatan 9, UPT SMPN 02 Pemaca, Kabupaten Oku Selatan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya Ritawati, guru bahasa Indonesia dari UPT SMPN 02 Pemaca, dan pengajar praktik saya Pak Apri Kurniawan. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah dilakukan oleh rekan saya Bu Ritawati. Baiklah Ibu Ritawati, bolehkah meminta waktunya sebentar untuk melaksanakan pasca observasi? Di sini ada beberapa pertanyaan mengenai pasca observasi yang sudah Ibu lakukan di kelas. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi tersebut, Bu Rita? Ya, perasaan saya pertama saya agak canggung ya Bu ya, karena saya tidak terbiasa pada saat saya mengajar ada yang memperhatikan saya, tapi lama-kelamaan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Alhamdulillah Bu ya, berarti observasi yang Ibu lakukan di dalam kelas itu sudah berjalan lancar ya Bu. Tahapan-tahapan apa saja Bu dan langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi di kelas Bu? Iya, untuk tahapan pertama itu Bu saya mempersiapkan modul belajar saya membuat perangkat pembelajaran, dan untuk masalah area pengembangannya itu saya ambil dari pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya sendiri itu di situ kan saya mempelajari tentang teks ulasan ya. Nah, di situ siswa harus menelaah dulu hasil teks ulasan mereka tersebut, dan untuk masalah keterampilannya siswa merangkum hasil telaahan teks ulasan tersebut. Oh iya, berarti area yang Ibu kembangkan yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan ya Ibu. Dan sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau bagaimana Bu Ritawati? Alhamdulillah berjalan dengan baik ya, berhasil, tapi ya itu juga masih ada kekurangannya ya. Itu. Ya, apa saja Bu? Kalau misalkan bisa saya tahu kekurangan yang di bagian mananya seperti itu yang Ibu merasa merasa kurang cukup gitu kan? Masalah kekurangan atau hambatan dalam pengajaran itu ya Bu ya, itu mungkin kebanyakannya bentuk kelompok siswa itu terlalu banyak, dan ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan dan kurang aktif lah, intinya mereka kurang aktif ya, tapi tidak semuanya, ada 1, 2, 3 anak seperti itu. Berarti hambatan yang Ibu dapatkan pada saat melakukan observasi yaitu adanya siswa yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ya Ibu ya. Dan apa saja sih yang akan Ibu laksanakan, akan Ibu lakukan untuk untuk menghadapi hambatan tersebut, Bu? Ya, untuk menghadapi kedepannya itu di bagian kelompok atas nanti bagi yang siswa yang terlalu banyak tadi ya, akan saya sesuaikan dengan gaya belajarnya mereka. Jadi nanti kedepannya saya akan mengikuti gaya belajarnya siswa tersebut. Berarti rencana ke depan Ibu itu akan membuat siswa itu menjadi nyaman Ibu ya untuk ikut pembelajaran Ibu dan membuat sesuai dengan keinginan mereka dan sesuai perkembangan mereka seperti itu ya Bu ya. Mungkin untuk melakukan perubahan itu kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan tersebut Bu? Ya, untuk jadwal tepatnya itu belum saya jadwalkan dulu ya, tapi untuk yang ini akan saya secepat mungkin, bayangan saya insyaallah minggu depan akan saya laksanakan. Baik, terima kasih Bu Ritawati. Minggu depan kita akan berdiskusi kembali mengenai perubahan yang akan Ibu lakukan di dalam kelas dengan siswa Ibu, dan kita akan sama-sama belajar untuk memperbaiki cara mengajar kita agar lebih baik lagi ya Bu ya. Dan
Bu Ritawati atas kesempatannya, dan sekarang akan saya berikan selanjutnya kepada pengajar praktik saya, Pak Apri Kurniawan, dan saya minta tanggapannya Pak, bagaimana saja sih hasil dari observasi kami. Oke, baik. Terima kasih. Tadi sudah melakukan coaching ya, itu pasca observasi. Secara keseluruhan itu saya melihat sudah sangat baik, sudah sesuai dengan alurnya, tapi sebagai masukan gitu, sebagai masukan untuk Bu Elta sebagai coaching itu kurangi kata-kata yang istilahnya tidak kurang sesuai atau yang tidak perlu. Contohnya tadi ada kata-kata kira-kira kapan akan melaksanakannya, cukup kapan ibu akan melaksanakannya, jangan pakai kira-kira. Ini sebenarnya susah untuk menghilangkan kebiasaan kita, sudah terbiasa, tapi untuk lebih baiknya lagi nanti jangan menggunakan kata kira-kira lagi atau kata-kata yang tadi yang mana tidak perlu. Mungkin itu sebagai masukan untuk membangun seperti itu ya, membangun agar proses coaching selanjutnya itu lebih sempurna lagi ya. Tapi saya menilai dari proses yang tadi itu sudah sangat bagus, sangat baik ya. Itu hanya masukan. Mungkin demikian tanggapan dari saya sebagai pengajar praktik. Baik Pak Apri, terima kasih atas waktunya. Semoga saya sangat berterima kasih atas masukannya, dan semoga bisa memperbaiki pengetahuan saya ke depannya nanti ya. Itulah tadi rangkaian kegiatan akademik observasi kita pada hari ini, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.